Selamat pagi, puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya sejak pagi ini sudah ada kebaikan Tuhan. Beranjak waktu siang akan ada kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kita percaya kita akan berjumpa dengan kebaikan Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi masuk di hari ini, saya mengajak setiap kita sama-sama renungkan firman Tuhan, dan sebelumnya satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, kami ucap syukur kasih setiamu selalu baru buat setiap kami. Anugerahmu selalu tersedia buat kami. Bahkan Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami sepanjang hari ini. Sebelum kami masuk lebih jauh menjalani hidup di hari ini, biarlah firman-Mu yang memulai segala sesuatu. Tuhan bicara, Tuhan ajar, pakai hamba-Mu, dan berkati oleh kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan membahas tentang rendah hati. Kita akan bahas tentang apa? Rendah hati. Yuk, ayatnya di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Teks lain bilang Allah menentang orang yang sombong. Kalau bahasa saya mau bilang gini, Allah menentang atau menantang orang yang sombong. Jangan sombong. Alkitab bilang justru bagi orang yang rendah hati, jalan Tuhan terbuka lebih lebar. Bagi orang yang rendah hati, kasihnya mengalir dengan deras. Kasih karunia yang dianugerahkannya lebih lagi ada kebaikan, ada kasih, ada anugerah, ada sukacita, ada kebahagiaan yang mengalir deras buat orang-orang yang rendah hati. Bahkan Yesus buat statement ini, Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Barang siapa merendahkan diri, barang siapa rendah hati, dia akan ditinggikan, dia akan dimuliakan. Ketika saya mendengar kata dimuliakan, saya ingat satu tokoh di Perjanjian Lama yang ketika namanya disebut di sana dimulai dengan kata dimuliakan. 1 Tawarik 4 ayat 9 katakan, tetapi Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan. Arti nama Yabes kesakitan, anak sial, anak penderitaan. Mamanya kasih nama ini karena ketika mamanya mengandung dan melahirkan dia mengalami kesakitan. Ini bukan sakit fisik, literatur yang saya baca bicara tentang ada masalah, ada tantangan, ada penderitaan. Jadi mamanya mau ingat penderitaannya, kasih nama ke anaknya Yabes. Jadi arti nama Yabes anak sial, anak penderitaan, anak kesakitan. Itu pendapat orang tentang Yabes. Tapi Yabes saya percaya dia dimuliakan karena dia rendah hati. Dia ditinggikan karena dia rendah hati. Ini kesimpulan saya. Yabes rendah hati. Tahu dari mana? Di ayat 10 menjelaskan, Yabes datang berseru kepada Allah Israel. Anak sial, anak penderitaan, berseru kepada Allah, datang kepada Allah. Dia percaya Allah nggak menganggap dia anak sial, anak penderitaan, anak kesakitan. Sehingga dia percaya pendapat Allah tentang dia lebih daripada pendapat orang tentang dia. Itu yang buat dia berani datang kepada Allah. Itu yang buat dia saya sebut rendah hati. Jadi saya simpulkan rendah hati adalah percaya pendapat Tuhan lebih daripada pendapat orang, pendapat dunia, pendapat pakar. Ketika dokter periksa kita, kemudian dokter vonis bahwa sakit kita nggak bisa disembuhkan, nggak ada obatnya, rendah hatilah, percayalah pendapat Alkitab bahwa setiap kutuk penyakit telah ditanggung di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ketika engkau rendah hati, lebih percaya pendapat Tuhan daripada pendapat pribadi, pendapat dunia, pendapat ilmu pengetahuan, maka saya percaya engkau ditinggikan, dimuliakan, kesembuhan akan mendatangimu. Ketika
dunia sekarang berkata akibat perang antara Ukraina Rusia bisa berdampak ekonomi Eropa, ekonomi global, ekonomi bangsa, lalu bisa berdampak kepada ekonomi tiap-tiap orang akan mengalami penurunan ekonomi. Tapi kita lebih percaya pendapat Tuhan tentang ekonomi kita, bahwa kita kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah. Amin. Bahwa Tuhan bukan Tuhan yang buat kita turun, tapi Tuhan yang buat kita naik. Rendah hatilah ketika engkau berpikir tentang ekonomimu, percayalah pendapat Tuhan, bukan dari apa yang kau lihat. Rendah hatilah, percaya pendapat Tuhan. Orang yang rendah hati akan dimuliakan, akan ditinggikan. Ketika orang bilang engkau nggak berharga karena status ekonomimu, engkau nggak berharga karena engkau nggak punya jabatan, engkau nggak berharga karena engkau nggak punya pekerjaan, rendah hatilah. Lihatlah apa yang Alkitab tulis, bahwa Yesus mati di atas kayu salib bagimu. Itu cukup bukti bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Saya nggak tahu tantangan apa, masalah apa yang sedang kau hadapi, tapi rendah hatilah, buka Alkitab, lihat janji Tuhan, lihat pendapat Tuhan tentang hal yang sedang kau hadapi. Tuhan ada di pihakmu, Tuhan mengasihimu, perjalananmu bukan gagal, perjalananmu beruntung, berhasil. Engkau bukan orang-orang yang ditinggalkan Tuhan, engkau orang-orang yang Tuhan selalu ada bersamamu. Jalani hari ini dengan mentalitas ini. Dan saya percaya orang yang rendah hati akan ditinggikan. Alkitab bilang orang yang rendah hati justru jalan-jalan Tuhan terbuka lebih luas baginya. Orang yang rendah hati kebaikan Tuhan mengalir deras di hidupnya. Yakobus 4 ayat 6 yang tadi kita baca. Puji Tuhan. Terus maju dalam Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya banyak orang memerlukan atau membutuhkan kabar ini sehingga boleh bersemangat di dalam hidup ini. Terus maju dalam Tuhan. Selamat pagi. See you and God bless you.